Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aida Nursofa, mahasiswa perpajakan dari Praktisi Politeknik Bisnis Digital Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi, organisasi, dan strategi. Sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi satu sama lain, di mana sistem informasi dibangun untuk melayani kepentingan perusahaan bisnis. Maka dari itu, organisasi harus memperhatikan pengaruh dari sistem informasi yang bermanfaat dari teknologi baru. Interaksi antara sistem informasi dan teknologi dipengaruhi oleh banyak faktor penghubung, di antaranya struktur organisasi, proses bisnis, politik, budaya, lingkungan sekitar, dan kebijakan manajemen. Adapun definisi organisasi secara teknis adalah struktur sosial resmi yang stabil yang memiliki sumber-sumber dari lingkungan dan memprosesnya untuk menghasilkan output. Dan karakteristik umum organisasi adalah pembagian tenaga kerja jelas, organisasi tersusun atas hierarki, prosedur dan aturan yang eksplisit, keputusan bersifat netral dan universal, posisi jabatan berdasarkan kualifikasi teknis dan profesionalisme, dan efisiensi organisasi maksimum. Selanjutnya, ada hubungan organisasi dan lingkungan. Lingkungan biasanya berubah lebih cepat daripada organisasi. Oleh karena itu, kegagalan organisasi adalah ketidakmampuan untuk mengatasi perubahan lingkungan yang cepat dan kurangnya sumber daya untuk bertahan. Maka dari itu, teknologi informasi memainkan peranan penting dalam membantu organisasi untuk menerima perubahan lingkungan dan membantu organisasi beraktivitas di lingkungannya. Selanjutnya, ada ciri-ciri organisasi. Aktivitas dan proses bisnis adalah yang pertama, di mana aktivitas rutin dapat membuat setiap organisasi menjadi lebih efisien, berisi tentang aturan, tata cara, dan pelatihan. 2. Politik organisasi, melibatkan sumber daya, kompetisi, dan konflik dengan setiap bagian organisasi. 3. Budaya organisasi, menggambarkan tentang apa produk yang akan dihasilkan, bagaimana cara memproduksinya, di mana dan untuk siapa produk tersebut dibuat. 4. Lingkungan organisasi. Organisasi dan lingkungan memiliki hubungan timbal balik, di mana organisasi mengambil sumber daya dan tempat di mana mereka menawarkan barang dan jasa. Selanjutnya ada struktur organisasi. Perusahaan yang besar bukan hanya memiliki satu sistem informasi yang terintegrasi, melainkan seluruh bagian memiliki sistem informasinya sendiri. Kemudian, saya akan menjelaskan bagaimana sistem informasi mempengaruhi organisasi dan perusahaan. Yang pertama, dampak ekonomi. Teknologi informasi merubah biaya modal dan biaya informasi karena mereduksi biaya agen dan biaya transaksi. Maka, perusahaan dapat menyusutkan biaya dengan berinvestasi untuk teknologi informasi. Dan yang kedua, dampak budaya organisasi. Organisasi yang kompleks menggambarkan pandangan tentang bagaimana dan mengapa perusahaan harus berubah dengan pelaksanaan aplikasi teknologi informasi yang baru. Sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif, ada 5 di antaranya. 1. Model perusahaan kompetitif Porter. Model Mister Porter paling banyak digunakan dalam hal ini karena memberikan pandangan umum dari perusahaan, pesaingnya, dan lingkungan hidup perusahaan. 2. Adanya pesaing tradisional. 3. Pesaing pasar baru. 4. Produk pengganti dan jasa. 5. Pelanggan atau customers. Dan yang terakhir, pemasok atau supplier. Kemudian yang terakhir, ada strategi berbasis jaringan. Ketersediaan internet dan teknologi jaringan telah mengilhami strategi yang mengambil keuntungan dari kemampuan perusahaan untuk menciptakan jaringan atau jaringan dengan masing-masing lainnya. Strategi ini termasuk penggunaan ekonomi jaringan, virtual model perusahaan, dan ekonomi bisnis. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.